Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Igit Sabda Ilman, Eskom MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Dan tak lupa juga teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan metode Kanban pada SDLC, System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Adapun untuk anggota kelompok kami terdiri dari Khifna Khaironi dengan NPM terakhir 008, Putri Anggraini dengan NPM terakhir 055, Khairudia dengan NPM terakhir 093, Farhan Abdul Goni dengan NPM terakhir 100, Zakiyah Arya Putri dengan NPM terakhir 177, dan Zaki Rian Maulana dengan NPM terakhir 017. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Rani Talita. Kepada Saudari Rani Talita dipersilahkan. Nama saya Hifna Talita, NPM terakhir 008. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari Kanban. Nah, Kanban pada dasarnya itu merupakan kombinasi dari dua kata dalam bahasa Jepang. Kan yang berarti tanda dan ban yang berarti papan. Nah, dalam pengertian Kanban yaitu kartu atau papan nama untuk memvisualisasikan pekerjaan, membuat alur kerja yang terstruktur dan mengurangi pekerjaan yang terbuang secara percuma. Nah, serta juga memaksimalkan keefektifan dan efisiensi jadwal atau waktu pengembangan. Oke, materi selanjutnya adalah sejarah dari Kanban. Nah, Kanban dikembangkan oleh Taichi Ohno, yaitu seorang insinyur Toyota dari Jepang pada akhir tahun 1940-an. Nah, kerangka kerja Kanban itu mengalihkan proses manufaktur Toyota dari proses dorong. Proses dorong itu proses didorong ke pasar, lalu ke proses tarik. Proses tarik itu produk dibuat berdasarkan permintaan pasar. Nah, ini berarti Toyota memiliki tingkat inventaris yang lebih rendah sekaligus tetap menjadi perusahaan yang kompetitif di pasar. Nah, lalu di Toyota, kartu Kanban adalah kartu kertas yang menunjukkan kebutuhan akan produk, suku cadang, atau inventaris baru dan memicu proses produksi untuk item tersebut. Nah, meskipun masih digunakan di banyak pengaturan manufaktur, Kanban itu diadaptasi untuk pengembangan perangkat lunak pada awal 2000-an. Pada awal tahun 2000-an. Nah, di Kanban modern, tim dapat memulai dengan backlog pekerjaan. Kemudian, anggota tim itu dapat melacak pekerjaan secara visual saat berpindah melalui siklus tugas, diwakili oleh berbagai tahapan di papan Kanban hingga selesai. Baik, di sini saya akan memberikan materi selanjutnya yaitu mengenai 4 prinsip inti Kanban. Terdapat 4 prinsip inti untuk memandu tim jika kita ingin menerapkan kerangka kerja Kanban. Yang pertama, mulailah dengan hal yang Anda kerjakan saat ini. Kita dapat menerapkan Kanban ke alur kerja atau proses apapun saat ini. Tidak seperti proses manajemen Agile dengan definisi yang lebih jelas seperti Scrum, Kanban ini cukup fleksibel untuk digunakan dalam praktik inti Kanban. Yang kedua yaitu setujui untuk mengejar perubahan bertahap dan evolusioner. Kerangka kerja Kanban mengindeks peningkatan berkelanjutan dan perubahan bertahap. Alih-alih mengubah semuanya sekaligus, mulailah dengan menerapkan perubahan bertahap untuk benar-benar mengembangkan proses tim seiring berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu hargai proses dan tanggung jawab saat ini. Tidak seperti metodologi yang lainnya, Kanban tidak memiliki peran tim bawaan, serta dapat bekerja dalam struktur dan proses tim saat ini. Kemudian yang keempat, mendorong tindakan kepemimpinan di semua tingkatan. Didasarkan pada peningkatan berkelanjutan, metodologi Kanban membenarkan bahwa perubahan bisa datang dari mana saja, tidak hanya dari atas ke bawah. Dengan Kanban, anggota tim didorong untuk berpartisipasi, bertukar pikiran tentang berbagai cara baru agar proses berkembang dan memimpin inisiatif kerja baru. Kemudian terdapat 6 praktik Kanban, yaitu prinsip-prinsip inti Kanban membantu memandu pola pikir tim saat mendekati alur kerja Kanban. Untuk menerapkan proses Kanban, ikuti 6 praktek ini untuk membantu tim terus-menerus meningkatkan dan mencapai pertumbuhan bertahap.
Prinsip inti kerangka kerja Kanban. Yang pertama, visualisasikan pekerjaan. Salah satu keuntungan terbesar dari Kanban adalah kita ini dapat secara fisik melihat pekerjaan berpindah dari satu tahap ke tahap selanjutnya. Kartu tugas akan dimulai di sisi kiri papan Kanban. Saat tim mengerjakannya, perlahan kartu tugas berpindah hingga berakhir di kolam selesai. Praktik ini tidak hanya memberi pemahaman luas tentang cara pekerjaan berpindah dari satu tahap ke tahap lainnya, tetapi kita juga bisa mendapatkan sekilas wawasan tentang tahap pekerjaan secara real time. Selanjutnya yaitu yang kedua, batasi pekerjaan berlangsung. Sebagai metodologi Agile, Kanban dibuat berdasarkan prinsip penyerahan awal, yang artinya tugas harus berpindah cepat antar kolom daripada mandek dalam status berlangsung yang tidak jelas. Tidak ada aturan tetap untuk jumlah tugas yang harus berlangsung pada waktu tertentu, tetapi umumnya dorong tim untuk mengurangi multitasking dan berfokus pada produksi pekerjaan perorangan. Yang ketiga, kelola alur. Mengelola dan meningkatkan alur akan mengurangi lead time, jumlah waktu yang dihabiskan antara memulai tugas dan memindahkannya ke kolom selesai di papan Kanban, dan memastikan kita menyerahkan tugas atau mengirimkan produk baru selagi masih relevan. Yang keempat yaitu buat kebijakan proses secara eksplisit. Karena tugas berpindah begitu cepat di Kanban, pastikan tim telah menetapkan dan mengomunikasikan konvensi dengan jelas. Kebijakan proses kita harus membantu tim untuk menerapkan metodologi Kanban. Selain itu, setiap orang dalam tim harus didorong untuk berpartisipasi dan berinovasi pada kebijakan Kanban sesuai dengan prinsip inti Kanban. Yang keempat yaitu mendorong tindakan kepemimpinan pada semua tingkatan. Yang kelima yaitu kumpulkan umpan balik. Di Kanban, kita perlu mengumpulkan umpan balik dari dua perbedaan, yaitu pelanggan dan tim. Pada intinya, Kanban adalah tentang meningkatkan berkelanjutan. Tapi ini juga berarti sistem lain mungkin bekerja dengan baik bersama dengan Kanban, baik itu Scrum atau yang lainnya. Oke, materi selanjutnya yaitu manfaat Kanban untuk pengembangan perangkat lunak. Keuntungan utama Kanban bagi tim pengembangan yang menggunakan Kanban untuk pengembangan perangkat lunak, yang pertama yaitu sistem yang mudah digunakan memberikan pemandangan proses yang indah. Yang kedua, perubahan lebih mudah. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, manajemen alur kerja. Yang kelima, pemecahan masalah dan manajemen resiko. Yang keenam, mengurangi biaya overhead. Yang ketujuh, kolaborasi dan eksperimen. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cara menerapkan metode Kanban pada SDLC. Kanban adalah metode manajemen proyek Agile yang terkenal dengan pendekatan visualnya. Meski berbeda dengan SDLC tradisional yang bersifat linear, Kanban bisa diintegrasikan untuk membuat pengembangan software lebih adaptif dan efisien. Berikut ada 5 langkah dasar metode Kanban yang dapat diterapkan pada SDLC. Yang pertama adalah visualisasikan alur kerja. Buatlah papan Kanban atau Kanban board secara fisik atau digital. Papan ini biasanya dibagi menjadi kolom-kolom, yang dimana berikut merupakan contoh tabel papan Kanban, yang dimana ada to do, ada in progress, kemudian yang terakhir adalah finished. Kolom to do dapat berisi daftar tugas yang perlu dikerjakan. Kolom in progress dapat berisi tugas yang sedang dikerjakan, dan yang terakhir adalah kolom finished, yang dimana dapat berisi tugas yang telah selesai. Setiap tahap pengembangan seperti requirement gathering, design dan development, testing dan development bisa memiliki kolom tersendiri atau dikelompokkan. Yang kedua adalah batasi pekerjaan yang sedang dikerjakan WIP atau work in progress. Prinsip utama Kanban adalah membatasi jumlah pekerjaan yang sedang ditangani oleh tim WIP atau work in progress. Ini bertujuan agar tim fokus menyelesaikan tugas dan menghindari multitasking yang kurang efisien. Tetapkan batas WIP untuk setiap kolom di papan Kanban. Yang ketiga adalah kelola arus kerja. Visualisasi papan Kanban dapat membantu tim melihat alur kerja secara keseluruhan. Identifikasi hambatan yang dapat menyebabkan tugas menumpuk di suatu kolom. Kemudian, atur prioritas tugas dan pindahkan tugas antar kolom sesuai kemajuan. Yang keempat adalah tetapkan aturan secara jelas.
Buat definisi finish yang jelas untuk setiap tahap pengembangan. Ini dapat memastikan semua kriteria terpenuhi sebelum tugas dianggap selesai. Kemudian tetapkan aturan tentang kapan tim dapat mengambil tugas baru. Yang kelima, terapkan umpan balik dan lakukan perbaikan berkelanjutan. Adakan pertemuan tim secara reguler untuk membahas kemajuan dan kendala. Gunakan data dari papan Kanban untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Kemudian lakukan perbaikan proses secara terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengembangan software. Kanban menawarkan pendekatan yang fleksibel untuk SDLC. Dengan visualisasi alur kerja, pembatasan WIP atau Work in Progress, dan perbaikan berkelanjutan, dapat menghasilkan metode yang baik sehingga tim dapat beradaptasi dengan perubahan dan menghasilkan software yang lebih baik. Untuk contohnya, ini adalah salah satu metode Kanban paling sederhana, hanya dibagi menjadi 3 kolom. Misalkan kita diberi tugas untuk membuat presentasi. Ada 3 kolom di sini. Yang pertama itu untuk objektif yang harus dilakukan, kolom kedua untuk yang sedang dikerjakan atau dalam proses, dan kolom ketiga untuk yang sudah selesai dikerjakan. Misal kita diberikan tugas untuk membuat presentasi. Yang pertama kita harus mendesain slide, mencari materi, lalu membuat skrip. Ketika kita mulai mengerjakan salah satu poin di sini, kita bisa pindahkan dia ke tengah. Ini menunjukkan bahwa poin ini sedang dikerjakan, sedang dalam proses dikerjakan. Dan jika sudah selesai, kita bisa pindahkan dia ke paling kanan untuk menandakannya sebagai selesai. Begitu juga dengan 2 yang lainnya, ketika kita mulai mengerjakannya, kita bisa pindahkan mereka ke tengah, dan jika sudah selesai, pindahkan ke paling kanan. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh saya Zaki Arya Putri dengan NPM terakhir 177 terkait perbedaan antara Kanban dengan Scrum. Yang pertama ada pendekatan pengembangan. Kanban memiliki pendekatan pengembangan yang berkelanjutan atau continuous dengan fokus pada mengoptimalkan alur kerja saat ini. Tidak ada batasan waktu untuk penyelesaian proyek. Pekerjaan dapat dikerjakan secara terus-menerus. Sedangkan Scrum memiliki pendekatan pengembangan yang iteratif dan inkremental. Dibagi dalam sprints dengan durasi tetap, biasanya 2-4 minggu. Setiap sprint memiliki tujuan yang jelas dan diakhiri dengan rilis produk. Selanjutnya ada perencanaan dan perubahan ruang lingkup. Kanban tidak ada perencanaan atau siklus perencanaan yang kaku. Perubahan ruang lingkup dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Prioritas pekerjaan dapat diubah secara fleksibel, sedangkan Scrum memiliki siklus perencanaan yang jelas seperti sprint. Perubahan ruang lingkup biasanya dilakukan pada akhir sprint saat tim melakukan review dan perencanaan untuk sprint berikutnya. Selanjutnya ada manajemen prioritas. Kanban memiliki prioritas ditentukan berdasarkan kondisi saat ini atau just in time. Isu atau pekerjaan yang mendesak biasanya didahulukan. Prioritas dapat diubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan Scrum memiliki prioritas yang ditentukan oleh product owner berdasarkan produk backlog. Diprioritaskan di awal setiap sprint. Lalu selanjutnya yang keempat ada monitoring dan kontrol. Kanban memiliki monitoring yang dilakukan secara visual melalui papan Kanban yang menampilkan alur kerja. Kontrol dilakukan melalui pembatasan jumlah pekerjaan yang sudah dikerjakan atau work in progress atau WIP. Sedangkan Scrum monitoring dilakukan melalui rapat harian atau daily Scrum untuk membahas kemajuan pekerjaan. Kontrol dilakukan melalui perencanaan sprint dan review di akhir sprint. Selanjutnya ada yang kelima, pengukuran kemajuan. Kanban memiliki pengukuran kemajuan berdasarkan lead time, waktu dari mulai pekerjaan hingga selesai, lalu cycle time, waktu dari satu pekerjaan selesai ke pekerjaan berikutnya, dan throughput atau jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam periode tertentu. Sedangkan Scrum memiliki pengukuran kemajuan berdasarkan bundle chart atau visualisasi pekerjaan yang tersisa, lalu velocity atau kecepatan tim menyelesaikan pekerjaan, dan jumlah item yang diselesaikan per sprint. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Kanban memiliki peran dan tanggung jawab lebih fleksibel, tidak ada struktur tim yang kaku, anggota tim dapat berperan ganda dan bekerja beberapa pekerjaan secara paralel.
Lalu kemudian ada Scrum atau Scrum memiliki struktur tim yang jelas dengan peran Scrum Master atau memfasilitasi proses Scrum. Lalu ada Product Owner mewakili kepentingan pemangku kepentingan, dan tim pengembangan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan. Pemilihan antara Kanban atau Scrum dalam analisis dan desain sistem informasi akan bergantung pada kebutuhan proyek, kompleksitas sistem, preferensi sistem, dan budaya organisasi. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu dalam perangkat lunak, Kanban memiliki banyak keunggulan karena tidak perlu menyediakan proses yang kaku atau mengikuti pedoman tim formal. Itulah sebabnya Kanban dianggap lebih efisien dibandingkan kerangka kerja lainnya. Ini adalah metode yang telah terbukti dalam pengembangan seluler dan tertanam, membuktikan bahwa pendekatan terbaik seringkali adalah pendekatan yang paling sederhana. Namun, pendekatan Kanban saja tidak akan menjamin keberhasilan proyek Anda. Ada bahan lain, dan tim profesional yang terorganisir dengan baik adalah salah satunya. Di Ciprem, kami dapat menyediakan staf IT atau bahkan mencari manajemen dengan pengalaman signifikan dalam pengembangan Kanban dengan Jira Agile. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai penerapan metode Kanban pada SDLC, System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.